warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaikan nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau matikan kami, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Jemaah subuh yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan peluang hidup untuk kita hidup di tahun 2022. Allah melihat bahwa kita ini memiliki amal yang masih kurang sekali, belum cukup untuk menjadi bekal kita dalam perjalanan panjang yang kita tahu, yang kita tidak tahu ujungnya sampai di mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik kepada kita, Maha kasih sayang kepada kita, agar kita memperbanyak amal soleh yang menurut Allah amal kita belum cukup untuk dibawa sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah melihat bahwa kita ini masih memiliki dosa, dan Allah memberi peluang kepada kita agar dosa yang masih kita miliki itu agar dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha kasih, Maha sayang kepada kita, kasihan kepada kita, bahwa kalau nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih memiliki sisa dosa, mungkin dosa kecil apalagi dosa besar. Hadirin yang saya muliakan, tolong dibaca nanti di rumah di dalam Al-Quran surat 20 ayat 74, surat Toha surat 20 ayat 74. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman, sesungguhnya barang siapa yang menemui Tuhannya, yang mendatangi Tuhannya dalam keadaan berdosa, mujriman, berdosa, fa inna lahu jahannam, bagi siapapun yang pulang kepada Allah tapi masih memiliki sisa-sisa dosa, fa inna lahu jahannam, maka mereka itu akan dilemparkan, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan kita tahu sendiri yang namanya neraka tidak ada yang enak. Allah mengatakan di ujung ayat 74 dari surat Toha itu, di dalam neraka itu katanya la yamutu wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Sebab itu hadirin bahagia, nikmat Allah berupa
diberikannya umur panjang, diri yang saya muliakan. Mari kita pergunakan untuk menambah amal soleh, memperbanyak amal soleh, dan juga kita manfaatkan untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan itu, agar begitu nanti kita dipanggil oleh Allah, dosa kita menjadi zero, menjadi nol. Dengan demikian, kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan tidak berdosa, tidak memiliki dosa, bahkan amal soleh kita banyak sekali. Allah janjikan, innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun, mereka-mereka itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, kekal di dalam surga itu. Kita syukur yang kedua, hadirin yang berbahagia, adalah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya dengan bulan Ramadannya. Tidak sedikit saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, mungkin keluarga dekat kita, hadirin saya muliakan, Ramadan sampai tapi mereka keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita ini adalah orang-orang pilihan Allah yang memang dipilih untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah Sahrul Azim, bulan yang agung, Sahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana cara kita mensyukuri dengan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan? Kalau kita mengikuti pola dari Imam Al-Ghazali, bahwa syukur yang benar itu, hakikat dari syukur itu, kata beliau, adalah menggunakan, memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah sampai kepada kita dengan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah adalah sesuai dengan yang dikehendaki pada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah nikmat, hadir bahagia. Dengan demikian, kalau kita mengikuti pola dari Imam Al-Ghazali tadi, nikmat Ramadan itu kita manfaatkan, kita gunakan agar kita melakukan ibadah yang ada di dalam Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Hadirin yang saya muliakan, saya telah catat itu, hadirin, jangan, ternyata di dalam bulan Ramadan ini ibadahnya sangat banyak. Paling tidak ada 7 ibadah istimewa yang dicontohkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Pertama adalah ibadah saum itu sendiri. Yang kedua adalah sholat tarawih atau qiyamul lail. Yang ketiga adalah sedekah. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Yang kelima adalah berdoa dan berzikir, khususnya berzikir, berdoa di waktu sahur, berbahagia di waktu sahur. Yang keenamnya adalah iktikaf, hadirin yang saya muliakan. Lalu yang ketujuh adalah membayar zakat fitrah. Dan yang kedelapan, kalau ada uang, yaitu umroh Ramadan. Ini hadirin yang bahagia. Jadi nikmat Ramadan ini yang bahagia, kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya yang saya sebutkan tadi. Hadirin yang saya muliakan, saya diberi judul subuh ini adalah amal soleh berbahagia. Ada beberapa kalimat
Kalau disebutkan satunya pasti diikuti oleh yang satunya. Itu artinya kalimat yang pertama atau kalimat yang kedua tidak berarti atau tidak sah atau tidak sempurna kalau tidak diikuti dengan kalimat yang berikutnya atau sebelumnya. Amantu billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Itu artinya kalau hanya sholat saja bagi yang mampu tidak membayar zakat tidak berarti sholatnya. Begitu juga sebaliknya, sholat jalan terus khusyuk sholatnya tapi dia tidak mau membayar zakat padahal mampu, tidak berarti sholat yang dilakukan itu. Demikian juga hadirin yang saya muliakan, kalau kita berbicara amal soleh harus diikuti dengan iman wa amilus sholihat. Jadi dua kalimat ini selalu berdampingan. Sering kita dengar misalnya di surat Al-Asr, wal asr, sungguh manusia itu demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya merugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Dan sering kita dengar iman dan amal soleh ini orang menyebutnya seperti dua sisi mata uang. Artinya kalau mata uang itu hanya sebelahnya saja, sebelahnya tidak ada atau kosong, uang itu berarti tidak sah, tidak terbagian. Begitu juga iman dan amal soleh. Jadi iman saja tanpa amal soleh tidak berarti apa-apa. Begitu juga amal soleh tanpa iman, hadirin yang saya muliakan, juga tidak berarti apa-apa. Amal soleh hadirin bahagia banyak sekali cabangnya. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya berzakat, sedekah dan seterusnya. Contoh amal soleh misalnya senyum ketika kita bertemu dengan saudara kita, itu adalah bagian dari amal soleh. Mendamaikan teman-teman kita yang sedang berselisih, itu adalah amal soleh yang luar biasa hebatnya. Menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di tengah jalan, amal soleh juga berbahagia. Membantu memberi makan tetangga kita yang kelaparan, amal soleh yang tinggi. Silaturahim yang bahagia adalah amal soleh. Bahkan hubungan suami istri yang bahagia itu adalah amal soleh. Apalagi berihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu amal solehnya sangat tinggi. Hadirin yang saya muliakan, hadirin yang saya muliakan, yang perlu diketahui oleh kita, amal soleh itu di samping kalau kita melakukan amal soleh apapun yang dinamakan amal soleh kita lakukan, itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mendapatkan pahala itu nanti kita akan buktikan nanti di hari akhirat begitu kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di bahagia. Tapi juga amal soleh itu banyak manfaatnya, hadir bahagia. Manfaat dari amal soleh yang pertama misalnya mendapat ampunan dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat 5 ayat 9. Wa'adallahu alladziina aamanu wa amilus sholihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, janji Allah tidak pernah
diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah berjanji bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hadirin yang saya muliakan, pengampunan dari Allah yang bahagia. Mungkin kalau dicerita tentang ampunan atau penghapusan kesalahan atau dosa bagi para jamaah barangkali yang tidak pernah berurusan dengan hukum, tidak pernah berurusan dengan polisi atau apapun itu, ada bahagia yang pernah terjadi pada diri kita. Mungkin kalau disebut ampunan atau pengurangan hukuman itu tidak begitu respect, barangkali hadir bahagia. Akan tetapi coba bapak-bapak bertanya kepada mereka yang pernah berurusan dengan hukum, apalagi saudara kita itu pernah diadili di pengadilan dan sudah pernah juga dihukum, hadir bahagia, di penjara, dan alhamdulillah sudah bebas. Coba tanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka ketika berada di hadapan pengadilan. Apa yang diharapkan oleh mereka? Harapan mereka adalah pengampunan dan pembebasan dari hukuman, hadir bahagia. Dan ketika hakim mengetok palu misalnya, Anda bebas, bahagianya luar biasa. Ini di dunia. Kalau nanti di hari akhirat, hadirin yang saya muliakan, begitu kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ada kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang atau kalian ini adalah akan diampuni hukumannya, luar biasa. Ini hadirin bahagia. Jadi dengan kita beramal soleh, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadir bahagia, salah satu manfaat dari amal soleh itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik, bukan hanya di hari akhirat tetapi di dunia ini. Bisa dibaca dalam surat 16, surat An-Nahl ayat 97. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan diberikan kehidupan yang baik. Hadirin sekalian, saya sedikit ingin menyampaikan kehidupan yang baik ini. Persepsi kita, termasuk saya, yang disebut saya mendapatkan kehidupan yang baik adalah bila uang saya banyak, rumah saya rumah mewah dan luas, di dalamnya ada kolam renang, mobil saya banyak, rumah kontrakan saya banyak, dan saya mendapatkan jabatan yang tinggi di suatu perusahaan atau apapun. Ini hadir bahagia. Ternyata tidak hanya itu yang disebut dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu, bapak-bapak, kita ini kok gampang datang ke masjid subuh-subuh, kita mengalahkan, kita ngantuk, itu hadir bahagia. Itu adalah kehidupan yang baik yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ukurnya bukan hanya materi, tapi juga adalah kebahagiaan seperti yang kita lakukan, gampang beribadah, gampang bersedekah, hadir bahagia. Kemudian kehidupan rumah tangga kita yang luar biasa, alhamdulillah rukun saja, istri, anak tidak bermasalah, hadir bahagia, tidak narkoba, tidak macam-macam, tidak tawuran yang membuat orang tuanya menjadi susah, sedih, yang mencoreng nama orang tuanya. Itu adalah bagian kehidupan kehidupan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi hadirin bahagia, yang paling penting untuk diketahui oleh kita semua hadirin bahagia, bahwa amal soleh itu manfaatnya adalah untuk menjadi teman abadi kita, menjadi teman abadi kita yang menemani kita mulai dari kita berada di alam barzah sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip pernyataan Ali bin Abi Thalib, ditulis dalam sebuah buku Renungan Kalbu hadirin bahagia, halaman 49. Saya sudah pernah menyampaikan di sini dalam khutbah Jumat kalau nggak salah. Kata Ali bin Abi Thalib, begitu seseorang itu meninggal dunia, jenazah masih terbujur kaku, para sahabatnya datang bertakziah, keluarganya pada datang bertakziah, mengucapkan kalimat takziah kepada sohibul musibah, keluarganya berbahagia. Diceritakan dalam sebuah pernyataan itu, pada saat yang sama katanya, roh si mayat tadi hadir bahagia yang belum dikubur tadi mengadakan acara perpisahan dengan dua hal, yaitu yang pertama dengan harta yang pernah dikumpulkannya, kemudian yang kedua dengan keluarga dekatnya. Terjadi dialog antara roh si mayat dengan hartanya. Wahai hartaku, saya dengan susah payah mengumpulkan kalian, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, tidak mengenal waktu. Pagi-pagi saya keluar dari rumah saya, malam baru kembali. Saya butuh bantuan kalian. Apa yang kalian berikan kepadaku untuk membantu perjalananku yang sulit dan panjang ini? Lalu kata hartanya, boleh ambil, tapi jangan banyak-banyak, cukup untuk biaya kain kafan. Itu katanya Irfan. Itu dalam tanda kutip tentunya. Kalau harta kita kelola dengan baik dan benar, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak seperti itu hadirin bahagia. Bahkan harta yang kita kelola dengan baik itu akan menjadi teman abadi kita, menjadi amal soleh yang akan membantu kita, menolong kita mulai dari alam barzah sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita yang bahagia dalam surat 51 ayat 19, ya kan? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ingat wahai manusia, pada harta kalian itu ada hak orang lain. Nah, ini hak orang lain ini yang perlu kita perhatikan. Baik mereka minta maupun tidak diminta, untuk dibagikan, dikeluarkan. Nah, itu cara pengelolaan harta hadirin bahagia. Jadi bukan milik kita pribadi sampai 100%. Itu kita mendapatkan harta, kita bagikan kepada yang berhak menerimanya. Ini hadirin bahagia. Jadi gagal si mayat tadi mendapatkan bantuan dari hartanya, karena hartanya tidak pernah dikelola seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu berdialog dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan keluarganya, khususnya kepada anak yang selalu dicintainya. Wahai anakku, saya sangat cinta kepadamu. Saya menyekolahkan kamu, saya merawat kamu, saya yang membesarkan kamu. Saya sekolahkan kamu mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai kamu mendapatkan titel profesor, bahkan sampai kamu bisa bekerja dengan baik dan benar. Lalu roh si mayat bertanya kepada keluarganya, wahai anak-anakku, keluargaku, saya dalam menghadapi perjalanan yang sulit, apa yang kalian bantu ya untuk membantu perjalanan saya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata anak-anaknya? Sayang papa, sayang, kami tidak bisa menolong dan membantu apa-apa. Kami hanya bisa mengantarmu sampai ke pintu kubur saja. Ini hadirin bahagia.
tapi itu masih tanda tanya. Kalau kita mendidik anak kita, tidak mendidik anak kita, mungkin jawaban seperti itu. Tapi kalau kita mendidik anak kita dengan benar dan baik sesuai dengan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, anak kita tidak akan menjawab seperti itu. Anak kita akan menolong kita, akan membantu kita, mendoakan kita. Doa anak yang soleh tidak ada hijab hadir bahagia. Setiap mereka berdoa untuk kita, meskipun kita sudah berada di dalam kubur, hadir bahagia. Saya baca dalam buku Tanbiul Ghafilun, layaknya seperti mereka mengirimkan makanan yang enak, mengirimkan minuman yang enak di dalam kubur itu. Ini ada begitu mereka berdoa, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hadir doa, itu hadir bahagia. Seperti mereka, anak-anak kita mengirimkan makanan yang enak dan makanan yang enak. Begitu hadirin yang. Tapi kalau anak kita tidak seperti itu, jawabannya seperti tadi, kami tidak bisa membantu apa-apa, hanya bisa membantu untuk mengantarmu sampai liang kubur saja. Lalu berikutnya setelah itu diceritakan dalam hadis itu, datanglah makhluk penjelmaan dari amalnya. Kalau orang semaya tadi adalah orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya banyak, hadir bahagia, akan datang makhluk yang sangat menyenangkan, pakaian putih-putih dan harumnya luar biasa, hadir bahagia. Ditanya oleh Rasulnya, siapa antum? Saya adalah jelmaan amal solehmu dan saya akan menemanimu mulai sekarang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau dalam tempat yang gelap gulita sendirian ada di sana, lalu ditemani oleh orang-orang seperti itu, bahagianya luar biasa. Nauzubillah, bahagia. Bagi mereka yang tidak punya amal soleh, bahagia, maka didatangi oleh makhluk yang sangat menyeramkan, sudah pakaian hitam berbau luar biasa. Ditanya oleh Rasulnya, siapa kamu? Saya adalah jelmaan amal burukmu. Mulai saat ini aku yang menemani kamu sampai nanti kamu dilempar ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.